Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Musalam Latkunsina, asal instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran pada mata pelatihan akuntabilitas kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan strategi pembelajaran akuntabilitas kinerja. Kita masuk pada deskripsi singkat. Secara substansi, pembahasannya fokus pada bagaimana memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan administrator. Selanjutnya, hasil belajar yang akan dicapai adalah bagaimana peserta mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah-langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing. Indikator keberhasilan. Ada 5 indikator keberhasilan. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, baik resiko maupun kesalahan dalam akuntabilitas. Poin ketiga, merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya. Poin keempat, merumuskan langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas. Yang terakhir adalah merumuskan langkah upaya komunikasi koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, mata pelajaran ini dibahas dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, membangun budaya akuntabilitas. Yang keempat, konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Durasi yang dibutuhkan adalah 9 jam pelajaran atau 405 menit. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, ceramah, kedua, nonton film bareng, diskusi, presentasi, brainstorming, tanya jawab, dan role play. Ya. Metode ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh penyaji atau widyaswara kepada peserta yang diharapkan untuk menjelaskan materi yang disampaikan dengan menggunakan beberapa alat bantu. Yang berikut, diskusi. Diskusi adalah cara penyajian pembelajaran kepada peserta yang diharapkan berupa pernyataan ataupun pertanyaan dari suatu permasalahan yang bersifat problematik untuk dapat dibahas dan dapat dipecahkan bersama oleh kelompok. Yang berikut, metode presentasi, di mana peserta menampilkan hasil diskusinya dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat memberikan informasi dan meyakinkan peserta lain serta menampakkan peran dan bahkan dapat melakukan penilaian terhadap kelompok yang menyampaikan penyajian masing-masing. Yang berikut adalah menonton film pendek. Adalah film pendek berkualitas dengan permasalahan aktual yang terjadi di lapangan
metode ini diharapkan peserta dapat menganalisis dan memecahkan serta memberikan solusi bersama terkait dengan permasalahan aktual di lapangan. Yang berikut adalah metode tanya jawab, yaitu metode tanya jawab adalah merupakan cara pembelajaran yang dimana para penyaji atau fasilitator mengajukan pertanyaan dan peserta diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh media suara. Yang berikut adalah metode role play. Metode role play adalah bermain peran, artinya kondisi aktual yang akan diangkat dalam peran dan tugas masing-masing peserta. Yang berikut adalah metode brainstorming, artinya curah pendapat terkait dengan permasalahan yang didiskusikan dan diharapkan setiap peserta dapat menuangkan ide-ide yang sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang pertama adalah mengucapkan salam bagi peserta. Yang kedua, memperkenalkan diri sebagai lidah suara dan mengajak berdoa bersama. Yang berikut pun ketiga adalah membuat suasana kelas menjadi kondusif, yaitu kita melaksanakan ice breaking untuk mengkondusifkan kelas agar dia nyaman dapat menerima materi yang disampaikan. Yang keempat, menyampaikan deskripsi singkat kepada peserta. Yang berikut adalah menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta memahami tujuan pembelajaran ini sampai di mana. Yang berikut adalah menyampaikan kompetensi dasar yang akan dimiliki. Yang ketujuh adalah indikator keberhasilan dari pembelajaran ini. Yang delapan adalah metode yang akan digunakan seperti apa yang sudah dituangkan lebih dahulu terkait metode-metode yang akan digunakan. Pendahuluan ini menggunakan waktu 15 menit. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran atau penyajian materi. Materi pokok yang pertama adalah kaitan dengan konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas ini terdiri dari 6 subpokok bahasan. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, kedua, pentingnya akuntabilitas, ketiga, akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator, yang keempat, perilaku kunci akuntabilitas, yang kelima, prinsip-prinsip umum dalam akuntabilitas, yang keenam adalah peran pimpinan administrator dalam akuntabilitas kinerja. Subpokok bahasan ini akan dikemas dalam beberapa metode, diantaranya adalah ceramah, presentasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Ini nanti diharapkan peserta dapat menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh peserta widya suara, dan widya suara akan menugaskan masing-masing kelompok untuk mengangkat setiap permasalahan aktual yang ada di instansi masing-masing untuk didiskusikan. Waktu yang diberikan adalah 90 menit. Yang berikut adalah materi pokok yang kedua, adalah risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Itu ada 5 subpokok bahasan. Yang pertama adalah pemahaman tentang risiko dan kesalahan akuntabilitas. Yang kedua, identifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Yang ketiga, analisis risiko dan kesalahan akuntabilitas. Yang keempat adalah langkah upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, faktor-faktor pendukung untuk mengatasi risiko dan kesalahan. Pada materi pokok bahasan kedua ini, metodenya sama dengan yang pertama, yaitu ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Diharapkan peserta dapat menyimak dan mencatat setiap penyampaian materi dan materi yang disampaikan baik oleh kelompok dalam perdiskusian. Waktu yang diberikan adalah 90 menit. Selanjutnya, materi pokok bahasan yang ketiga, yaitu membangun budaya akuntabilitas. Ini ada 5 subpokok bahasan. Yang pertama adalah bagaimana membangun budaya akuntabilitas. Yang kedua,
pentingnya membangun budaya akuntabilitas. Yang ketiga, aspek-aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang keempat, bagaimana peran pimpinan membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Yang terakhir adalah indikator minimal membangun akuntabilitas. Ini dikemas dalam beberapa metode. Yang pertama, ceramah, presentasi, diskusi, tanya jawab, brainstorming. Brainstorming ini adalah curah pendapat terkait dengan pendapat setiap peserta. Yang berikut adalah film pendek. Diharapkan film pendek ini akan setelah ditonton dapat disimak dan dapat didiskusikan kembali terkait permasalahan yang ada terkait dengan pokok bahasa yang dibahas, dan bisa dipresentasikan untuk mendapat jawaban dari kelompok-kelompok lain, sehingga dapat mendapat solusi untuk setiap permasalahan yang diangkat. Waktu yang diberikan adalah 90 menit. Diharapkan peserta dapat menyimak dan menjawab seluruh diskusi yang dijalankan. Waktu yang diberikan adalah 95 menit. Selanjutnya, materi pokok yang terakhir yaitu konsepsi, komunikasi, dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Itu ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Yang kedua, teknik-teknik komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Yang ketiga, komunikasi dalam pengambilan keputusan ya akuntabel. Yang keempat adalah praktik berkomunikasi yang baik dalam organisasi. Yang kelima, peran pimpinan membangun komunikasi dan berkoordinasi. Yang keenam adalah aspek penting dalam membangun koordinasi dan komunikasi dalam organisasi. Pada sekian pokok bahasan ini, 6 pokok bahasan ini dikemas dalam sekian metode. Yang pertama adalah ceramah, presentasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan role play. Untuk metode 4 metode tadi sudah diuraikan. Untuk role play ini adalah bermain peran. Bermain peran adalah bagaimana kelompok itu diwajibkan untuk menyusun skenario dan berperan sesungguhnya seperti yang dilakukan di instansi masing-masing. Dan setelah itu dipresentasikan di depan kelas, dan bagaimana kelompok lain dapat menanggapi untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh setiap kelompok. Diharapkan seluruh peserta dapat menyimak dan mencatat seluruh materi yang disampaikan. Waktu yang tersedia adalah 95 menit. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran penutup, yakni dalam penutup ini kita akan memberikan bersama peserta menyimpulkan butir-butir kesimpulan dari seluruh pembelajaran 4 bab pembahasan tadi untuk peserta, sehingga dapat mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Yang berikut adalah memberikan pertanyaan atau evaluasi secara singkat untuk mencakup seluruh subbab yang sudah disampaikan tadi. Dengan demikian kita berikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Kita penutup, kita akhiri dengan salam, dan waktu yang diberikan adalah 20 menit untuk penutup ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.